saya Julita Emilia Sentia dari Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Saya dari kelas PBSIA 2020 dengan NIM 20050760005. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Kuena Hadi Putri SSSPD MPD selaku dosen saya mata kuliah keterampilan membaca yang telah mensupport saya untuk membuat video ini. Jadi ini adalah video kelima saya untuk mata kuliah keterampilan membaca yang akan membahas tentang meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Oke, pembahasan pertama tentang pengertian membaca kritis. Jadi pengertian membaca kritis terbagi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut ahli. Yang pertama, pengertian secara umum. Jadi, membaca kritis merupakan kemampuan mengolah bacaan untuk menemukan makna yang terdapat di dalam bacaan, baik makna tersurat maupun tersirat, yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari, dan memberikan kritik atau masukan. Yang kedua, pengertian menurut para ahli. Jadi, menurut Albert sebagaimana dikutip oleh Tarigan, membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Pembahasan kedua tentang langkah-langkah dalam membaca kritis. Adapun langkah-langkah dalam membaca kritis antara lain yang pertama, melakukan survei pada isi buku. Yang kedua, membuat pertanyaan. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, meninjau ulang. Pembahasan ketiga tentang perlunya sikap kritis dalam membaca. Jadi, mengapa perlu sikap kritis dalam membaca? Karena dengan sikap kritis dapat membantu dalam memahami suatu tulisan dengan menyeluruh. Dan juga bagi pembaca kritis, tidak setiap teks mengandung nilai pengetahuan. Dan sebagai pembaca kritis, kamu dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam tulisan, baik itu informasi, nilai, asumsi, dan bahasa yang digunakan. Pembahasan keempat tentang meningkatkan sikap kritis. Jadi metode yang dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan membaca kritis yaitu metode SQ4R, yaitu survei, question, read, restate, review, dan reflect. Dan adapun menurut Mikuleki dan Jeffries pada tahun 2007, untuk meningkatkan sikap kritis dalam membaca, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari mana bacaan tersebut berasal? Apakah sumber informasi tersebut dapat dikatakan terbukti dan dapat dipercaya? Yang kedua, siapa penulis bacaan tersebut? Apakah penulis tersebut memiliki kualifikasi menulis topik tersebut? Yang ketiga, apa tujuan penulis dalam tulisannya? Yang keempat, apa pendapat penulis tentang topik yang ditulisnya? Yang kelima, apakah ada perbandingan mengenai informasi yang telah diketahui sebelumnya? Yang keenam, apakah saya setuju dengan informasi yang telah saya ketahui? Sehingga dapat diambil kesimpulan, membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan dengan memberikan suatu penilaian. Juga membaca kritis, kamu sebagai pembaca akan dapat pula memahami apa yang dibacamu. Dan kamu pun akan mempunyai kepercayaan diri lebih mantap daripada kamu membaca tanpa berusaha berpikir secara kritis. Jadi, sekian video kelima saya untuk mata kuliah keterampilan membaca yang membahas tentang meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Oke, see you on the next video guys. Bye-bye.